Mbok gak usah ada neraka. Setiap calon santri di Padepokan Sang Sunan dites dulu bagaimana ia membaca kalimat syahadat. Dan Saridin memiliki lafal dan caranya sendiri dalam bersyahadat. Suatu cara yang Gus Dur saja pasti tidak berani melakukannya. Minimal karena badan Gus Dur terlalu subur, sementara Saridin adalah lelaki yang atletis dan seorang pendekar yang mumpuni. Tapi sebelum hal itu diceritakan, karena Saridin khawatir Anda kaget lantas darah tinggi, Anda kambuh, maka harus diterangkan dulu beberapa hal mendasar yang menyangkut hubungan antara Tuhan dengan humor. Sejak mulai akil balik, Saridin secara naluriah maupun perlahan-lahan secara rasional memutuskan untuk melihat dan memperlukan kehidupan ini sebagai sesuatu yang sangat bersungguh-sungguh. Namun, ia menjalaninya dengan urat saraf yang santai dan dengan kesiapan humor yang setinggi-tingginya. Soalnya, diam-diam jauh di dalam lubuk hatinya, Saridin yakin bahwa Tuhan sendiri sesungguhnya adalah Mahadat yang penuh humor. Memang belum tentu benar, belum tentu baik dan arif untuk menyebut bahwa Tuhan itu maha peng atau pehumor. Di antara 99 asma dan wataknya tidak terdapat nama maha humor. Tapi kalau misalnya di satu pihak Tuhan itu maha penyayang dan di lain pihak ia maha penyiksa, atau di satu sisi ia maha pengasih dan di sisi lain ia maha penghukum, atau di satu dimensi ia maha penabur rezeki, terpaksa kadang-kadang kita menganggap itu suatu jenis humor. Paling tidak supaya kepala kita tidak pusing. Ada sih penjelasan kontekstualnya. Tuhan mengasihi atau menyiksa hamba-hambanya menurut konteks dan posisi nilai yang memang relevan untuk itu. Tuhan mungkin mengasihi siapa saja meskipun mereka balelo kepadanya. Tuhan tetap memelihara nafas para maling. Tuhan tidak menyembunyikan matahari dari para perampok. Tuhan tidak menghapus ilmu dari otak para koruptor. Tapi tidak mungkin Tuhan menyiksa orang yang patuh kepadanya. Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang tidak punya kesalahan kepadanya. Kalau Tuhan menahan rezeki orang yang taat kepadanya, maka penahanan rezeki itu mungkin merupakan suatu jenis rezeki tertentu yang merupakan metode agar orang tersebut menghayatinya dan memperoleh nilai lain yang lebih tinggi. Atau kalau seseorang yang lebih baik kepada Tuhan tapi lantas diberi kemiskinan atau penderitaan, tentu yang terjadi adalah satu di antara tiga kemungkinan. Pertama, itu teguran. Alhamdulillah dong, kalau Tuhan berkenan mengkritik kita, itu artinya kita punya kans untuk menjadi lebih baik. Kedua, itu ujian. Juga alhamdulillah, karena hanya orang yang disediakan kenaikan pangkat saja yang boleh ikut ujian. Dan ketiga, itu hukuman. Ini lebih alhamdulillah lagi, karena manusia selalu membutuhkan pembersihan diri, memerlukan proses pensucian dan kelahiran kembali. Jadi menurut Saridin jelas bahwa bagi mata pandang manusia, ide-ide penciptaan yang ia paparkan pada alam semesta dan kehidupan banyak sekali mengandung hal-hal yang kita rasakan sebagai humor. Bukan hanya ketika kita melihat perilaku monyet umpamanya yang membuat Saridin berpikir, ini yang bikin tentu zat yang maha pencipta humor, atau sekurang-kurangnya pencipta monyet adalah entertainer agung bagi jiwa dahaga manusia. Soalnya kelakuan monyet kan mirip-mirip Anda. Juga Anda mengalami sendiri betapa banyaknya hal-hal yang lucu di muka bumi ini, bahkan juga mungkin di luar bumi. Saridin sendiri amat sering tertawa riang
atau tertawa kecut kalau melihat atau mengalami kehendak-kehendak Tuhan tertentu. Umpamanya tatkala Adam tinggal di surga, Tuhan sengaja bikin pohon kuldi, tapi dilarangnya Adam menyentuh. Tapi pada saat yang sama ia ciptakan iblis untuk menggoda agar Adam melanggar larangan itu, dan akhirnya terjadi benar, sehingga beliau beserta istri terlempar ke muka bumi, dan kita semua terpaksa menjumpai diri kita juga tidak lagi di surga, melainkan di bumi. Itu pun bumi yang sudah dikapling-kapling oleh konsep adanya negara, oleh adanya organisasi pemerintahan yang kerjanya memerintah dan melarang seperti Tuhan. Kalau Tuhan sih memang berhak 100% memerintah dan melarang, karena memang Ia yang menciptakan kita dan semua alam ini, serta yang menyediakan hamparan rezeki dan menjamin hidup manusia. Tapi pemerintah kan nyuruh kita cari makan sendiri-sendiri. Kalau kita kelaparan atau dikubur hutang, kita tidak bisa mengeluh kepada pemerintah. Hubungan kita dengan pemerintah hanya bahwa kita semua berada di bawah kekuasaannya, tanpa ada jaminan bahwa kalau kita mati kelaparan, lantas mereka akan menangisi kita dan menyesali kematian itu. Semakin banyak di antara kita yang mati secara tidak langsung, program KB akan semakin sukses. Soal ini memang tergolong paling lucu di dunia. Kalau di negara sosialis dulu, rakyat dijamin kesejahteraannya meskipun minimal, namun sama rata sama rasa, dengan catatan tidak boleh bacot, tidak boleh membantah, alias tidak ada demokrasi. Kalau di negeri kapitalis, tiap orang memiliki hak bicara, hak ngumpul dan berserikat, tapi dengan syarat harus cari makan sendiri-sendiri, harus mandiri dan berani bersaing, berani jadi gelandangan kalau kalah. Lah Anda adalah rakyat yang hidup di negeri yang mengharmonisasikan dua keistimewaan dari negeri sosialis dan negeri kapitalis. Anda tidak usah banyak bicara, tak usah membantah, tak perlu protes-protes, karena toh makan dan kesejahteraan hidup Anda harus Anda jamin sendiri. Departemen Sosial, Polsek, Babinsa, Koramil, Majelis Ulama, ICMI, PCPP, YKPK, PNI baru maupun Neo Masyumi tidak menjamin bahwa Anda beserta keluarga tidak sampai kelaparan. Bahkan pada saat-saat kita tidak paham pada takdirnya yang menimpa kita, dan itu mungkin menyedihkan, demi supaya kita tetap survive, bertahan secara psikologis, seringkali kita anggap saja itu semua adalah humor dari Yang Maha Kuasa. Misalnya saja soal Pak Adam di surga itu, kalau kita boleh bermanja kepada Tuhan, mbok ya biarkan saja beliau menghuni surga, mbok ya Tuhan tidak usah menciptakan setan, iblis dan sebangsanya itu. Ya langsung saja manusia yang merupakan hasil ciptaan terbaik ini ditakdirkan saja untuk menghuni surga, sehingga Tuhan tak usah juga bikin neraka. Soalnya gara-gara iblis menang sukses dalam menggoda Adam, lantas di dalam perkembangan peradaban dunia maupun pembangunan kebudayaan nasional, setan dan iblis malah mendapatkan peluang yang besar untuk menjadi idola. Dalam praktek-praktek kehidupan politik, mekanisme perekonomian dan dunia bisnis, soal pembebasan tanah, soal kebebasan asasi manusia dan lain sebagainya, setan banyak menjadi wacana utama. Para penguasa dan pemegang modal dasar tertentu banyak memperlakukan iblis sebagai mitra kerja dengan alasan, Allah, wong Pak Adam saja juga kalah waktu digoda oleh iblis kok. Itulah sebabnya Saridin ketika diperintah oleh Sunan Kudus untuk bersahadat, memutuskan untuk menempuh suatu cara yang membuktikan bahwa ia bukan saja tidak takut melawan iblis dan setan, Saridin bahkan membuktikan bahwa ia tak takut mati. Saridin membuktikan bahwa Saridin lebih besar dibanding
kematian.